Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Aqidatul Awam. Apa yang dimaksud Aqidatul Awam adalah akidah yang layak bahkan perlu untuk dihafal oleh orang-orang awam. Persis seperti orang kuliah, dia itu tahu materinya dulu, tahu dasar-dasarnya dulu, baru nanti kalau punya kejanggalan atau pertanyaan pasti bermutu. Lain cerita kalau orang yang tidak pernah kuliah, dia tidak pernah ikut materi secara urut, tahu-tahu janggal dan bertanya, ini mesti wagu. Oleh karena itu kita ikuti materi secara urut tentang akidah orang awam. Insya Allah nanti kejanggalan-kejanggalan itu pelan-pelan terjawab dengan sendirinya. Kalau ada kejanggalan berikutnya, insya Allah pasti bermutu sebab sudah tahu dasarnya. Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimin daimil ihsani. Abda'u bismillahirrahmani, saya musannif pengarang kitab ini memulai dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman Rahim. Siapa pengarang kitab ini adalah Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan oleh hambanya, baik yang taat maupun yang maksiat ketika di dunia. Semua mendapatkan belas kasihan Allah, diberikan kesehatan, tangan, telinga dan sebagainya, diberikan kasih sayang antar keluarga. Itu semuanya adalah kasih sayang yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik taat maupun maksiat. Kemudian Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khusus untuk orang mukmin yang akan diberikan di akhirat. Kalau ada diberikan di dunia bersifat DP. Contohnya DP-nya bernama iman, pelunasannya di akhirat bernama surga. DP-nya bernama istiqomah baca Al-Quran, pelunasannya di akhirat bernama kenikmatan. Dah, itu Ar-Rahimnya Allah. Kemudian bait kedua, falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahil qadimil awwali, segala puji bagi Allah al-qadim. Qadim itu Allah yang mewujudkan tanpa diawali dan wujudnya terus berlangsung. Al-awwal itu artinya Allah sebelum adanya segala sesuatu, tanpa adanya permulaan itu sudah ada Allah. Al-akhir artinya Allah itu setelah adanya sesuatu tanpa ada akhirnya, berarti terus ada tanpa ada akhirnya. Al-baqi, Allah ini kekal dan terus berlangsung. Kurang lebih begitu ya. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian salawat salam semoga tetap tercurah kelembahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengesahkan Allah. Lanjut ke bait berikutnya, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Salawat dan salam pula tercurahkan semoga kepada seluruh keluarga Nabi, para sahabat dan seluruh pengikutnya, yakni sabila dinil haqqi, yang mengikuti agama Islam yang hak, ghairu mubtadi', bukan orang-orang yang membuat bid'ah. Salawat dan salam ini artinya adalah kita bersolawat kepada Rasulullah, berarti kita memohon rahmat dan takdim Allah itu diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah itu kan sudah penuh rahmat. Lalu kenapa kita bersolat kepada Rasulullah? Ini persis seperti logikanya kayak macam gelas, kalau sudah penuh terus dituangi terus, maka luberannya adalah untuk yang menuangi. Sama, rahmat takdimnya Allah diberikan kepada Rasulullah itu sudah penuh. Lalu kemudian kita terus bersolawat kepada Rasulullah, maka luberannya adalah untuk yang membaca. Semakin sering kita membaca sholawat, maka semakin banyak kita mendapatkan kebaikan. Kemudian di sini ada bahasa ghairu mubtadi' alias kata-kata bid'ah. Jadi satu kata ini adalah kata yang sejak dulu dibahas, sejak sudah zaman para sahabat, sejak Rasulullah meninggal sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat dibahas, tidak akan ada kata selesai. Kenapa demikian? Karena dari secara definisi saja ulama sudah berbeda-beda. Ijtihadnya, istimbatnya itu sudah berbeda-beda.
istimbat atau ijtihad itu menghasilkan sebuah produk. Definisi produk hukum itu sudah berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ada satupun di antara kita yang paling tahu hakiki, yang bisa mewakili Rasulullah, itu tidak ada. Setiap kita itu bukan benar-benar tahu, tapi berusaha tahu. Karena sama-sama berusaha tahu kan berarti sama-sama tidak ngerti hakikinya. Karena sama-sama tidak ngerti, ya jangan sepaneng. Jangan pula menvonis orang lain dengan kata bid'ah. Wong yo podo dene orang ngerti asline kan begitu. Sama-sama berusaha tahu. Kita akan benar-benar tahu ya nanti kalau sudah di hadapan Gusti Allah, di hadapan Rasulullah. Ya moga-moga benar semua dan masuk surga semua kan begitu. Amin. Lalu apa sih definisi yang paling gampang dari kata bid'ah ini? Definisi yang paling simpel adalah mengada-ada dalam urusan substansi atau pokok atau inti agama. Substansi ya. Jadi kalau hanya dalam sarana dan prasarana agama diada-ada tidak apa-apa. Orang azan selamanya ya Allahu Akbar kan begitu toh. Tidak boleh Allahus Somad, tidak boleh. Itu bid'ah kalau mengatakan Allahus Somad. Tapi kalau kemudian kita merubah sarananya, misalkan hari ini pakai mic, ya boleh monggo. Nah, itu sarana. Orang kajian siroh misalnya, kajian siroh. Ada yang kajian siroh itu bacanya tiap hari Senin, terus kemudian disebut Senenan. Kata-kata Senenan itu hanya untuk mempermudah kok. Tapi substansinya kan baca siroh misalkan. Ada yang membaca siroh kitab Khulasatul Nurul Yakin, monggo. Ada yang baca siroh itu kan sarana ya. Ada yang baca siroh kitab Dhiba. Ada yang baca siroh kitab Simtud Durar. Ada yang baca siroh kitabnya kitab misalkan apa banyak sekali Sirah Ibnu Hisam dan sebagainya. Silahkan baca sirah, caranya macam-macam. Ada yang di online kan seperti ini, ada yang berkumpul dan sebagainya, ada yang sambil sholawatan. Itu sarana. Kalau sarana monggo diubah-ubah macam-macam, tidak apa-apa. Hari ini orang ngajak sholat pakai DPHP, itu sarana untuk ngajak sholat. Ada yang pakai poster dan sebagainya. Dulu ya pakainya kentongan, ngajak pengajian, ngajak sholat dan sebagainya pakainya kentongan. Nah, soal sarana ini jangan pernah diributkan, sebab itu bukan substansi. Kalau yang ngerubah substansi baru mulai kita katakan itu bid'ah. Sehingga yang hari ini mungkin geger, mungkin belum bisa membedakan mana substansi, mana sarana. Kalau kami itu pengajiannya tidak bid'ah, kami pengajiannya tiap Selasa. Tiap Selasa disebut selasanan, kenapa jadi bid'ah kan? Maka itu sarana hanya untuk mempermudah saja. Nah, saya rasa cukup. Matur nuwun, terima kasih. Kita akan bahas lagi di pembahasan berikutnya. Matur nuwun, kata kuncinya silahkan di antara diri kita masing-masing sama-sama belajar dan sebagainya. Tentu harus sama-sama terus bergerak menuju semakin baik. Ternyata hari ini saya belum tahu, besok tambah tahu. Besoknya pas besoknya, ternyata yang kemarin itu saya revisi. Terus seperti ini, berarti kan kita tidak tahu secara hakiki. Karena tidak tahu secara hakiki, teruslah belajar dan jangan pernah menvonis orang lain. Matur nuwun, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.